wabarakatuh. Sahabat-sahabat, obrolan pagi ini habis sholat subuh adalah bagaimana seorang manajer membangkitkan, membangunkan, mengaktifkan organisasi bisnis. Jadi yang saya ingin highlight adalah bagaimana membangunkan organisasi, bagaimana mengaktifkan organisasi, bagaimana membangkitkan organisasi yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, yang tadinya tidak efektif menjadi efektif. Ini adalah kewajiban kita sebagai manajer. Peran kita sebagai manajer yang sangat penting untuk membangunkan, membangkitkan, mengaktifkan perusahaan untuk mencapai objektif perusahaan. Sahabat-sahabat, kalau kita ingin berkehendak, mempunyai niat yang tinggi untuk membangkitkan, membangunkan, mengaktifkan perusahaan, saat kita jalankan, kita harus paham dulu apa kendala dan hambatan yang akan terjadi, supaya kita bisa menemukan strategi dan taktik, mengusulkan kepada semua orang di ekosistem kita menjadi sesuatu pekerjaan, sesuatu aktivitas, sesuatu aksi manajemen yang mendongkrak, mengembangkan, membangkitkan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Saya ingin sharing dengan Anda hambatan-hambatan yang sering terjadi, sehingga Anda bisa mengantisipasi apabila Anda akan melakukan perubahan di dalam organisasi, mau membangunkan sebuah organisasi bisnis untuk mencapai tujuan. Yang pertama, kendala dan hambatan yang akan dan sering terjadi adalah keterbatasan sumber daya yang ada dalam organisasi bisnis kita. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kompleksitas organisasi di perusahaan atau di organisasi bisnis kita. Nomor tiga, ketidakpastian lingkungan bisnis. Ini yang akan menghambat pergerakan, aktivasi, atau membangunkan organisasi. Yang keempat, yang akan muncul dengan segera adalah resistensi dengan perubahan. Orang yang sudah comfort zone itu nggak mau adanya perubahan yang Anda usulkan, yang Anda coba bangkitkan. Ada kelima yang akan terjadi juga apabila ini tidak diresolve adalah menghancurkan organisasi, yaitu masalah kepemimpinan. Di dalam membangunkan organisasi, kita harus memiliki yang dinamakan strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Karena dengan kepemimpinan yang kuat, seseorang mempunyai yang dinamakan the power of communication. Dengan the power of communication, dia bisa mempengaruhi perilaku anggota timnya, anak buahnya, dari tidak efektif menjadi efektif, dari tidak produktif menjadi produktif. Masalah kepemimpinan ini harus dibangun. Yang keenam adalah keterbatasan waktu. Karena waktu kita sehari 24 jam, sebulan 30 hari, ya, setahun 360 hari, liburnya banyak. Ini oleh sebab itu kita harus pandai memanage waktu. Yang ketujuh yang akan mempengaruhi dan menghambat menjadi kendala adalah kepatuhan hukum dan regulasi yang sering berubah. Yang kedelapan adalah ketidakpastian ekonomi dan pasar. Ini juga merupakan kendala dan hambatan di dalam kita membangunkan organisasi. Yang kesembilan adalah
kepemimpinan dan komunikasi yang tidak efektif dalam organisasi bisnis kita. Ini yang sering terjadi. Jadi pemimpinnya komunikasinya tidak baik, ya. Komunikasinya kurang membangun ekosistem saling paham. Kendala dan hambatan yang ke-10 adalah pemilihan prioritas yang salah. Ada 5 prioritas, tapi salah dalam memilih prioritas. Kendala yang ke-11, ketidakmampuan manajer mengelola konflik. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, jika niat kita sudah baik, kita perlu ikhtiar dan disertai doa, karena doa yang bisa merubah sesuatu. Kita hanya bisa niat dan ikhtiar. Ikhtiar yang harus kita lakukan adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Oleh sebab itu, saya menyarankan seluruh manajer atau manajer-manajer yang akan membangunkan organisasi, yang akan mengaktifkan organisasi, yang akan membangkitkan organisasi, mengembangkan kemampuan pertama mengenai kemampuan kepemimpinan yang kuat. Dengan kepemimpinan yang kuat, dia akan punya yang dinamakan the power of communication. Dengan memiliki the power of communication, dia akan bisa dengan kuat mempengaruhi perilaku dari tidak aktif menjadi aktif, dari tidak efisien menjadi efisien, dari tidak efektif menjadi efektif, dari tidak produktif menjadi produktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun fleksibilitas di dalam menentukan decision. Fleksibilitas di dalam merespon perubahan. Harus paham dulu, kenapa seseorang ini tidak sukses. Kenapa orang ini malas. Kenapa orang ini reject. Kenapa? Ini Anda harus fleksibel melihatnya. Harus melihat dari semua sudut pandang. Jangan hanya dari satu pandang. Sehingga Anda akan menemukan esensi dari penyebab masalah. Agar Anda bisa melakukan yang dinamakan change management. Karena Anda adalah agen perubahan. Yang ketiga, yang harus dikembangkan untuk sukses mengatasi kendala dan hambatan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Menciptakan situasi I am okay, you are okay. Sehingga membangun persepsi yang sama. Membangun kesepahaman. Karena konsep komunikasi yang benar adalah antara pembicara dan penerima itu memiliki kesepahaman di dalam sebuah informasi. Yang keempat adalah membangun kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijak. Di dalam aksi manajemen ada 6 sumber daya. Orang yang pertama, apakah orangnya sudah oke? Yang kedua, mesin. Apakah mesin penggerak kita di dalam organisasi sudah oke? Ketiga adalah material. Apakah bahan-bahan bakunya atau bahan penunjang sudah oke? Yang keempat adalah metode atau sistem. Apakah sudah sesuai dengan organisasi kita? Ya. Yang kelima adalah market. Target pelanggan kita. Internal anak buah kita siapa? Eksternal. The real pelanggan siapa? Apakah sudah tepat? Yang keenam adalah money, cash flow. Cash flow, karena uang adalah darahnya perusahaan. Organisasi tidak bisa bangun, bangkit, aktif kalau uang tidak ada. Bagaimana Anda membangkitkan cash flow-nya menjadi positif? Ini perlu kemampuan untuk membangun strategi dan taktik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setelah keempat tadi Anda penuhi kemampuannya, Anda harus mampu bekerja sama dalam teamwork dengan departemen-departemen lain untuk memastikan bahwa
semua orang bergerak dalam arah yang sama menuju pencapaian organisasi bisnis kita. Itu aja obrolan pagi ini. Mohon direnungkan agar Anda bisa mengatasi hambatan-hambatan yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.